Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala ahlihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala zatil muhammadiyah wanfa'na bi barakatiha wahdina ila ar-rasyad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-munuh wal-rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal-ruh. Summa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwani minal anbiya wal-mursalin wal-awliya wal-syuhadai wal-salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i masyikhina wa masyikhina khususan ila muallif hadal kitab at-tuhfat al-mardiyah bisirri asrarihimul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Sayyidil Walid Kiai Haji Munawwir Asli, mudah-mudahan Allah segera sehatkan, panjangkan umurnya, berkah umurnya, manfaat ilmunya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita kitab At-Tuhfatul Mardiyah. Yang pegang kitabnya halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi insyaallah ta'ala amin. Babu fi bayani fadlil hamd. Bab menjelaskan tentang keutamaan pujian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, itu senang, an yuhmada, dipuji. Wa fil Hisnil Hasin, dalam kitab Hisnil Hasin lil Imam Al-Jazri an Sahih Ibn Hibban, jalasa rajulun fi majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, duduk seseorang di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan berkata, alhamdulillahi hamdan katsira, segala puji bagi Allah, pujian yang sangat banyak, thayyiban mubaraka, yang baik dan penuh dengan berkah, fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, sebagaimana Tuhan kita mencintainya dan meredhoinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang aku atau jiwaku berada dalam genggamannya, yakni ruhi bi qudratihi, ruh aku berada dalam kuasanya. Laqad ibtadaraha 'ashratun amlakin, telah bersigra
10 malaikat, kulluhum harisun, semua mereka semangat, ala ayyaktubuha, menulis kalimat tersebut, fama daru kaifa yaktubunaha, maka senantiasa para malaikat itu mengelilingi bagaimana cara menulisnya, hatta rafa'uha ila dzil izzah, sampai para malaikat mengangkatnya ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, lalu kemudian berkata Allah, uktubuha, catatlah kalimat itu, kama qala abdi, sebagaimana hambaku telah berkata. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, malam hari ini tema pengajian kitab kita adalah tentang pujian. Allah Sang Pencipta, Sang Maha segalanya, Maha memberi rizki, Maha memberi pintu solusi dari setiap masalah, Maha pembuka segala kesulitan, Maha kuasa atas segala sesuatu, Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Dengan segala kekuasaan Allah, Allah senang oleh hambanya dipuji, karena atas kejadiannya yang ada baik di dunia maupun di langit, baik kelak di akhirat juga, semuanya tidak luput dan tidak pernah lepas atas kuasa Allah. Oleh karena atas kuasa Allah kejadian semua yang ada di muka bumi ini, maka Allah senang bagi seluruh makhluknya untuk memuji dirinya, yaitu muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran yang pertama, ayat yang ditaruh di awal setelah lafaz Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi orang yang belajar ilmu nahwu, al dalam kalimat alhamdu itu punya faidah lil istighraq. Istighraq itu artinya menyeluruh, segala pujian. Kalau kita bahasa Indonesia, segala puji hanya milik Allah. Maksudnya apa segala puji hanya milik Allah? Ketika kita melihat orang yang mampu membuat pesawat, B.J. Habibie almarhum mampu membuat pesawat, hakikatnya saat kita memuji beliau, yang pantas atau lebih berhak kita puji adalah yang maha menciptakan beliau, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat ada orang yang sungguh hebat luar biasa, para nabi-nabi Allah, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar oleh api. Apakah kepujian kepada Nabi Ibrahim berhak? Tapi kita harus lebih berhak memuji kepada Allah. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, dan saat itu seharusnya Nabi Musa mati karena tidak ada jalan keluar untuk lari atau menghindar dari kejaran Fir'aun, tapi selamat atas kuasa Allah.
untuk dibelah lautan dan terhindar dari kejaran serangan Firaun. Kita puji Nabi Musa dengan tongkatnya yang mampu membelah lautan. Tapi pujian itu hakikatnya milik Allah. Ketika kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jemarinya mampu mengeluarkan air, yang tangannya mampu mengeluarkan air dan sahabat-sahabat beliau minum dari telunjuk beliau, dari tangan jemari beliau. Kita puji baginda Nabi Muhammad, hakikatnya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pujian-pujian kita kepada orang-orang yang memiliki kehebatan atau kelebihan yang pada umumnya orang-orang tidak memiliki seperti yang mereka miliki, hakikatnya kita sedang memuji Allah. Maka alnya alhamdu itu untuk segala pujian milik Allah, termasuk ibu-ibu ngelihat laki-laki ganteng banget, Masya Allah. Kayak dulu Siti Zulaikha melihat Nabi Yusuf, artis yang kegantengannya tidak pernah tertandingi kecuali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini dalam tafsir Ibnu Katsir bilang begini, kalau seluruh manusia dari zaman Nabi Adam dikumpulin sampai kelak nanti hari kiamat, separuh-paruh acan gak bisa ngalahin kegantengan Nabi Yusuf. Separuh-paruh acan apa? Separuh-paruh acan. Separohnya manusia dikumpulin yang ganteng, disortir yang ganteng, itu nggak bisa ngalahin kegantengan Nabi Yusuf. Belum ada yang namanya artis Indonesia atau artis Hollywood yang kalau orang lihat dia kemudian tangannya kepotong gara-gara kagak fokus motong apel jengkol, motong petai, motong apalah, segalanya nggak ada yang bisa mengalahkan itu. Sedangkan Nabi Yusuf alaihi salam itu dalam Al-Quran diabadikan, wa qata'na aydiyahunna, kami terpotong, terputus jemari-jemari kami. Gara-gara apa? Kami gagal fokus melihat keindahan dan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu ganteng, perempuan yang lihat, ibu-ibu yang lihat, perawan yang lihat, itu tangannya bisa kepotong kalau dia lagi megang pisau, gara-gara begitu dahsyatnya pemandangan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ketika kita memuji Nabi Yusuf karena ketampanannya, hakikatnya kita sedang muji Allah. Ini setiap hidup kita dalam 24 jam aktivitas itu diajarkan untuk senantiasa memuji Allah. Bangun tidur, doa yang kita panjatkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baru bangun, baru melek, kita udah suruh ngucapin alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah kita mati. Berapa banyak orang matanya merem gak bisa melek lagi. Berapa banyak orang yang tertidur kemudian sampai selanjutnya, sampai seterusnya, sampai harus masuk ke liang kubur. Tapi ketika kita bangun mampu membuka kembali mata kita, maka kita diajarkan untuk berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian rapi makan, selesai makan, sarapan pagi-pagi, habis makan kita diajarin doa lagi, alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waja'alana minal muslimin. Pujian-pujian yang dalam Al-Quran maupun dalam hadis riwayat Nabi Muhammad ini menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya, betapa kuasanya Allah atas segala yang mampu Allah takdirkan di muka bumi ini. Ini hakikatnya adalah hakikat yang luar biasa.
Ahlan wa sahlan. Ini kiai kita sampai nih. Ayo terusin. Idza wujidal ma batalat tayamum. Kalau ada air nih sebenarnya nggak boleh tayamum, batal. Ini air udah datang ini. Kudunya kita nggak nerus ini. Dikit aja ya, dikit. Sama sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan. Guru kita Kiai Tatang yang dikenal dengan Kiai Pijai. Bu, apal lagu India nggak bu? Ah, ini ntar dengerin nih. Lanjut apa enggak ini? Sampai mana tadi ya? Sampai bingung, blank kita mau ngomong apa lagi ini. Sampai air datang, yang belum kedapatan air keluarin tuh air tuh. Dalam kitab Arba'in Nawawi itu ada hadis begini. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah, kalimat alhamdulillah itu mampu memenuhi seluruh timbangan. Nanti kita di hari kiamat ada tempat namanya mizan, di mana kita semua amal yang kita lakukan akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis selanjutnya di sini, nih boleh nih diamalin nih. Dan amalan ini bikin bingung malaikat. Mau nyatet sampai keder bagaimana nyatetnya, dan harus lapor kepada Allah. Dan kata Allah, catat itu semua, penuhi semua kertas-kertas yang sudah Anda miliki. Doanya yang tadi saya baca nih di hadis ini. Jadi dulu di zaman Nabi ada orang lagi ngaji begini, duduk, kemudian dia baca doa atau baca pujian kepada Allah. Pujian ini bikin bingung malaikat, gimana dia nyatetnya. Apa doanya, apa pujiannya? Ikutin ya. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi hamdan katsira mubarak tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ini dibaca sering-sering, nanti malaikat bingung gimana nyatet kebaikan yang kita punya. Hafal apa belum ini? Udah hafal apa belum? Lagi. Alhamdulillahi
hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini begitu ada murid Nabi yang lagi baca begini, itu kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi laqad ibtaraha 'ashratu amlakin. Itu malaikat 10 langsung kelihatan nama Nabi. Fus, buru-buru nyatet, lapor sama Allah, ya Allah, ada hambamu yang sedang memujimu, bagaimana cara aku mencatat kebaikannya? Sampai bingung malaikat nih amalan. Jadi malaikat bisa bingung nggak? Bisa bingung. Malaikat bisa bingung kalau ada hamba Allah yang gemar atau senang memuji kepada Allah, dan pujian itu betapa agungnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya itu adalah amalan yang tadi kita baca. Itu sering-sering kita baca, insya Allah kebaikan kita mampu menghapus kesalahan-kesalahan kita. Innal hasanata yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu mampu menghapus kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan kesalahan kita, dosa-dosa kita, dosa-dosa guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekian yang saya bisa sampaikan nih. Mau ngomong apa lagi bingung saya nih. Apalagi udah ada kiai kita jauh dari Kerawang. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, berkah umurnya dan manfaat ilmunya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.